Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan ada 5 kondisi di mana 5 kondisi ini bukan termasuk riya. Walaupun sebagian orang kadangkala salah paham bahwa perkara-perkara berikut ini termasuk bagian riya. Jadi salah satu syarat diterimanya amal soleh adalah harus ikhlas lillahi ta'ala. Kebalikan dari ikhlas adalah riya, yaitu amal soleh karena ingin dipuji oleh orang lain. Adapun ikhlas, kalau kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'ah. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saat menjalankan ibadah. Maka kalau ada orang beramal soleh karena riya, pengen dilihat orang lain, atau sum'ah, pengen didengarkan oleh orang lain sehingga nanti orang lain memuji dia, maka ini termasuk bagian atau definisi dari riya. Hanya saja ada beberapa kondisi yang mana seakan-akan ini riya tetapi sebetulnya tidak riya. Pertama adalah kalau ada orang beramal soleh dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, setelah itu ada orang yang memuji dia, maka pujian orang lain ini yang tidak dia harapkan sama sekali, maka ini tidak merusak keikhlasan dia ketika beribadah. Pernah suatu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ara'aitar rajula ya'malul amala minal khairi wa yahmaduhun nasu alaihi. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat jenengan kalau ada seorang laki-laki beramal soleh, kemudian setelah dia beramal soleh ada orang yang memuji orang ini gara-gara amal solehnya. Mungkin ada orang infak dengan jumlah yang sangat besar sekali, atau ada orang yang alim sekali, sehingga dengan prestasi amal soleh yang luar biasa orang-orang memuji dia. Maka Rasulullah mengatakan tilka asilu busro al mu'min. Yang demikian itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang tercela, karena ikhlas tergantung dari niat, bukan dari komentar orang lain. Maka pujian orang lain atas amal soleh yang kita kerjakan ini bukan riya, sepanjang memang niatnya sejak awal kita adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kondisi yang kedua adalah kalau ada orang yang beramal soleh atau orang yang alim, kemudian dia jadi terkenal, walaupun tanpa dia harapkan jadi terkenal, maka keterkenalan seseorang ini juga bukan termasuk riya. Rasulullah SAW hari ini menjadi orang yang paling terkenal, bahkan nama Muhammad adalah nama yang paling banyak digunakan oleh orang yang ada di dunia hari ini. Tetapi beliau sama sekali tidak menginginkan jadi orang yang terkenal. Maka walaupun beliau terkenal, tentunya ini bukan bagian dari riya. Para ulama adalah ulama-ulama besar kita, ulama-ulama yang terkenal. Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan banyak sekali. Mereka semuanya terkenal ke seluruh dunia, bahkan sampai hari ini. Tetapi ini bukan termasuk riya, karena mereka sendiri tidak mengharapkan menjadi orang yang terkenal. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kalau ada orang beramal soleh karena termotivasi orang lain.
Jadi misalnya ketika habis sholat seperti ini, ternyata teman-teman yang lain sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Karena teman-temannya semuanya sholat sunnah, kemudian dia termotivasi ikut untuk sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Maka ini tidak kemudian berarti dia riya, karena termotivasi orang yang lain itu justru sesuatu yang bagus. Justru akan jadi masalah kalau kita tidak pernah termotivasi oleh amal soleh orang lain. Makanya ini juga bukan termasuk bagian riya. Kalau misalnya kita mungkin nanti di bulan Ramadan setelah tarawih banyak jamaah lain ternyata tidak pulang ke rumah, tadarus Al-Quran di masjid, kemudian kita termotivasi ikut tadarus, maka ini termasuk sesuatu yang baik, bukan riya, sepanjang ketika kita mau beramal soleh tadi tetap niat di awal adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat adalah ketika seseorang berpenampilan yang bagus. Ini juga bukan riya. Memakai baju yang baik, memakai minyak wangi bagi laki-laki khususnya, mungkin memakai sandal yang bagus, memakai peci yang bagus, ini juga bukan termasuk bagian dari riya. Karena dalam salah satu sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 91, pernah ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, innar rasula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan. Ya Rasul, ada seorang laki-laki ini kesenangannya dia kalau memakai baju yang baik. Wa na'luhu hasanatan, memakai alas kaki juga pakai alas kaki yang baik. Bagaimana kondisi seperti ini, boleh atau tidak? Maka Rasulullah menjawab, inna waha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka berpenampilan yang baik itu justru termasuk sunnah karena menampakkan bekas-bekas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka setelah jawab ini Rasulullah meluruskan, ini bukan sombong. Maka kemudian Rasul mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sementara sombong itu bukan seperti itu. Sombong itu adalah bentuknya batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi hakikat sombong menolak kebenaran, meremehkan manusia. Bukan dilihat dari penampilan. Adapun penampilan yang baik, maka ini bukan termasuk riya. Kemudian jamaah rahimakumullah yang terakhir adalah bukan termasuk riya juga kalau ada seorang muslim berbuat dosa kemudian dia merahasiakan dosanya. Kadang-kadang orang salah paham, dia merasa perlu menceritakan dosanya agar dia jujur dengan dosa yang telah dia lakukan. Justru ini keliru. Yang tepat adalah ketika seseorang sudah terlanjur terjerumus ke dalam perbuatan dosa, tugas dia yang pertama, dia sembunyikan dosa itu, dia rahasiakan dosa itu, kemudian setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasul bersabda, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku ini punya potensi dosanya diampuni oleh Allah. Illal mujahirun, kecuali orang yang berbuat dosa tapi mujahirun, yaitu menampakkan dosanya. Maka kemudian Rasul menjelaskan, wa innal muhajirah. Orang yang menampakkan dosanya itu adalah ayak malar rajulu billaili amalan. Orang yang berbuat dosa di malam hari. Summa yusbiha wa qad satarahu. Kemudian di pagi hari dosa-dosanya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun orang yang tahu. Fayaqulu, tapi orang ini justru malah di pagi hari dia mengatakan, ya fulan, amiltul barikah kaza wa kaza. Wahai teman-teman, tadi malam itu saya sudah berbuat dosa yang ini saya kerjakan. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal semalaman Allah sudah menutup aibnya. Wa yusbihu yaksifu satrawah anhu, justru orang ini malah membuka tabir,
membuka penutup yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya justru yang terbaik bagi seorang muslim yang terlanjur berbuat dosa adalah tidak diceritakan. Setiap perbuatan buruk dalam Islam tidak untuk diceritakan. Bahkan mimpi buruk sekalipun tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Tetapi merahasiakan dosa ini bukan untuk dilanjutkan, tetapi merahasiakan dosa ini agar teman-temannya tidak ikut-ikutan, agar orang tidak kemudian jadi terbiasa dengan dosa itu. Kemudian setelah itu dalam rangka untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini 5 kondisi di mana kondisi yang dibolehkan dan tidak termasuk bagian dari riya. Tadi yang pertama, pujian orang lain setelah beramal soleh bukan termasuk riya. Termasuk yang kedua, terkenal tanpa mengharapkan terkenal juga bukan riya. Yang ketiga, termotivasi amal soleh orang lain juga bukan bagian dari riya. Termasuk yang keempat tadi, berpenampilan bagus juga bukan riya. Dan yang terakhir, merahasiakan dosa juga bukan termasuk bagian dari riya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.